gue bikin lagi yang buat ini, tempat yang buat manasin tubuh. Apa sih namanya? Sauna cuy, ya kan sauna. Lu sering ke tempat pijet nih anjing begini nih. Bukan. Nggak sering kan lu? Kagak anjing. Kayak begitu kan tempatnya ada kolam renang, anget dingin. Ruangannya kayu-kayu gitu kan. Iya kan. Sering ke tempat pijet. Iya. Kenapa gue bahas itu ya? Balik lagi di Marbangot episode kesekian, udah episode ke 153. Benar. Anjing 150 juga. Perasaan gue kemarin baru 30. Boro 30. Belum. Oh, belum nyampe. Kirain udah sampai. Jadi episode kali ini nih kita mau ngobrolin seandainya nih, kita mau berandai-andai. Kan biasa kan kalau di Rebi kan kita suka seandainya kan. Iya. Seandainya, tapi seandainya yang ekstrim. Jadi bikin orang kadang mikirnya jauh gitu. Tadi mau ngomongin seks kalau Manda, tapi nggak enak, nahan ngerinya kan. Berhubung Manda juga Gak apa-apa sih ngomongin seks juga. Seneng gue ngomongin seks. Ya kan nanti merambah ke sana juga bisa. Iya, nanti ya. Iya. Jangan deh. Seandainya nih Mon. Ini andai-andai gue merino juga nih sebenarnya nih. Seandainya. Tapi gue pengen tahu dari sudut pandang lu. Seandainya lu kayak tajir melintir, orang paling kaya di dunia ini. Jangan yang orang paling kaya di dunia ini. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Orang paling kaya di Indonesia ini. Indonesia ini. Jadi Crazy Rich Indonesia lu. Punya banyak perusahaan segala macam. Lu di rumah lu akan ngelakuin apa, Man? Di rumah gue cuma tidur, main game. Tidur main game. Iya, sama ngewe. Sama ngewek. Ngewek sama istri tapi. Sama Sama istri. Sama istri. Istri satu nih. Istri satu. Dayang. Yang di kakak. Yang di kakak. Iya. Agak lah. Gue pak tetap satu. Karena orang kaya itu pasti istrinya satu. Dayang-dayangnya yang banyak. Oke. Berarti Dayang banyak. Dayang berapa nih? Dayang 16 lah. Untuk istrinya Manda di masa depan harus nonton video ini. Berarti doain gua kaya. Ya iya doain kaya. Kalau gua nggak kaya mah boro-boro satu. Ya. Iya benar. Iya kan? Ya boro-boro satu lah pasti ada. Oh, iya. Masa iya nggak ada sama sekali. Hidup lu independen banget kayaknya. Independen. Ya paling itu gua kalau nggak main game. Apalagi ngajak olahraga yang baru pilih. Nah, main basket ngajak teman-teman lah ke rumah. Rumah lu bakal lu bikin jadi ada lapangan basket gak? Ada lah, ada istana pokoknya. Kalau rumah tuh ada misalkan tempat buat gaming semuanya deh, kayak main yang apa tuh? Apa sih yang kayak gini-gini tuh, main bola. Itu yang bola. Ya bola kayak. Bola, main biliar. Iya. Lu mau main apa aja ke rumah gua udah. Enggak usah keluar-keluar. Minuman di kulkas tinggal ambil. Tempat judi enggak, gua enggak suka judi. Enggak suka gua. Terapis pijit ada. Ya daripada bayar di luar kan. Iya. Terapis pijit. Mending lu kaji nih. Mendingan lu kerjakan di situ. Iya, lu bekerjakan. Enggak, gue mendingan main sama artis gue sekalian kayak gitu. Oh, temenannya sama artis. 80 juta kan. Yang kayak itu tuh kan 80 juta. Gue calling ke rumah. Ya. Langsung jelas gitu ya. Langsung jelas. Bener. Iya. Gak bisa nih ngomongin seks gini gue langsung batuk anjing. Gak sih bokep mulu anjing. Oke, Man. Paling itu sih kalau kaya mah udah. Cita-cita lu anak lu berapa, Man? Anak 2 lah cukup. Cowok cewek apa cowok cowok apa cewek cewek? Cewek cowok. Cewek cowok. Iya. Oke, langsung masuk nih. Oh, jangan gitu deh. Apaan? Lo dulu Kun, seandainya lu jadi orang kaya. Iya lu. Kita dari masing-masing ini dong. Masa gua doang yang dari ditanya? masing-masing perspektif Ya. dong. Ya Kalau kan? gua orang kaya, gua pasti bakal sering belanja. Belanjanya hal apa nih? Belanja apaan? Yang pertama, gaming, udah bener, udah jelas. Kalau olahraga, gue di luar deh, karena gue orangnya nggak bisa juga kalau di rumah apa-apa rumah. Rumah gue bikin biasa aja, yang penting ada kolam renang. Nah itu kolam renang kan udah jelas tuh kan. Pakai celana pendek aja kan, terus ada balon angsa. Taruh tengah kan. Apa enggak balon-balon flamingo? Iya, taruh tengah kan. Foto Instagram kayak begini. Cuy. Iya. Itu kan definisi orang kaya apa sih? Tapi gue nggak bisa ngebayangin Kus, lu begitu. Iya, lu pasti iri sama gua. Bukan iri, nggak bisa anjing.
Ya bisa gua, cocok gua kok bukan. Nggak cocok aja gue bilangin Markus di balon angsa aja. Iya kan di balon angsa lo. Banyak lo artis kayak gitu. Nah, Iya sih, cuma Iya kan? nggak bisa ini di otak gua nggak nyampe. Gede kolam renang. Gua bikin lagi yang buat ini. Tempat yang buat manasin tubuh. Apa sih namanya? Sauna, cuy, ya kan sauna. Lu sering ke tempat pijet nih anjing begini nih. Bukan. Nggak sering kan lu? Kagak anjing. Kayak begitu kan tempat Bunuh ada kolam diri. renang, anget, dingin, ruangannya kayu, sauna. ruangannya kayu-kayu gitu kan. Iya kan? Sering ke tempat pijet. Iya. Kenapa gua bahas itu ya? Anjing. Sauna, jelas tuh. Udah anjing, doyan pijet. Terapis. Terapis gua pekerjaan di situ. Nggak usah lu kerja luar sini lu. Kan terapis lagi. Iya. Ya kalau mau bersihin kaki. Ya udah sabar ya pacarnya Markus. Anjing emang. Harap doyan- bersabar. doyan Ini pijet. kalau kayak begini sama cewek lu nggak didoain kaya bego. Seandainya doang ini. Enggak, Tandanya. maksud gua kan kalau kaya lu bisa ke tempat pijet aja, ngapain bikin di rumah begitu aja. Emang istri lu nggak ini? Ya kalau pengennya malam-malam buka tuh tempat pijit. Lah, emang istri lu nggak bisa? Jangan kayak lu, jam 8 pagi. Orang juga gak ada yang buka. Masih Yang posisi- jaga, yang jaga. lagi nyapu. Ada saya mas. Oh mas saya. Nggak putar balik lagi aja. Jam 8 pagi kan kurang kuat, Aduh, nanti bro. kita bahas. Hmm. Nah itu, gue pengennya itu. Anak gue mau banyak nih. Anak Kalau berapa? kaya, Berapa? gue bisa 10-10. Gue bikin anak. Definisi lu kena apa? Lu maksudnya pengen punya anak banyak tuh biar apa? Kenapa? Karena gue punya keinginan dari dulu untuk sekolah di luar negeri. Anak-anak lu semua sekolahin di luar negeri. Gue sekolah kuliahin semua. semua di luar negeri. Karena suatu saat gue tahu mungkin ini nggak akan berkembang. Anak-anak gue yang terusin. Anak-anak gue ngasih duit lagi ke saya. Jadi gue kayak manajemen jatuhnya. Emang anak lu bakal yakin sukses 10-10-nya? Ya. Kalau semuanya nyusahin ke lu gimana? Kalau 10-10 yang manja, Iya. Udah 2 aja sih kayak gua, sosokan 10 lu. Kayak kuat. Ya. Ya. kasihan bini lu bego. Kalau gue kuat. Apanya? Ya kan tinggal nyerobot doang, masa nggak Ya kuat kan? kasihan bini lu. Oh iya kasihan bininya. Bininya nggak puas, anak banyak ya. Iya. Adopsi anak berarti. Kalau bini nggak kuat, ngadopsi anak. Cari yang ganteng-ganteng. Kuliahan ke luar negeri. Itu dia dayang-dayang harus ada cuy. Kipas-kipas kasih anggur. Anjing ala banget kan. Udah jelas tuh. Panas, anggur. Minuman. Keluarin. Minum kalian semua, minum. Mabok. Berarti dayangnya di rumah lu juga dong. Jelas. Dayangnya nggak boleh pulang juga. Kalau istri lu nggak bisa terima, Oh ya. Kalau udah istri, ya. Jadi kita singkirkan. Saya nggak berani Nggak, macam-macam ya. gini deh, seandainya lu bisa di istri lu, oke deh, nggak apa-apa lu punya dayang-dayang, tapi istri lu juga punya, gimana? Oh jangan. Enak Kenapa aja. lu kok egois banget? Nanti kita bahas itu. Itu juga Nggak, gua topik. ini nggak masuk akal anjing dia nih. Iya emang. Enggak, lu ini sih nggak pernah berpikir untuk jadi kaya. Tiba-tiba ditanya gini lu jadi nggak masuk akal jawabannya. Di kok nggak masuk akal? Lu nggak pernah kepikiran lu bakal jadi kaya kayaknya dah. Sekali itu ditanya jadi orang kaya nggak masuk akal. Masa ada tempat pijet di rumah, Nah. punya istri, Nah. dayang-dayang di rumah, Itu. terapis anjing. Ya iyalah. Nggak cocok bagi lu kaya udah. Enak ya gue, man. Nggak bisa. Nih, lu bikin tuh yang masuk akal. Lu punya rumah gede tapi dayang-dayang di luar. Nggak bisa lu ada terapis di rumah. Berarti lu anjing. bukan buka usaha pijet gitu. Ya itu bisa bikin usaha sekalian. Jadi kalau datang gratis. Nah, gitu. Nggak pinter bocahnya anjing. Nggak ketahuan bini juga. Nggak ketahuan bini. Oh iya mah. Iya, Tolong. tau duit. Jadi biarkan duit lu yang bekerja, bukan duitnya yang bekerja buat duit. Iya. Gitu. Kalau gue kepikirannya kalau emang lo mau bikin terapis di rumah ya ngapain di luar jadi usaha. Terus kalau main tinggal ke sono. Lah gue yang punya bebas buka jam 12 malam tutup buka. Iya juga ya. Buka. Kamu lembur hari ini ya? Nah, Nah, Tunggu saya. Oh, iya. calling sorenya. Iya. Kamu harus lembur hari ini. Kamu lembur hari Nggak ini pinter, Man. saya bayar 2 kali. nggak pinter man. Di rumah, no. Iya. Ya sekarang lu nggak punya bini begitu modelnya anjing kalau di rumah mah. Iya sih ya. Orang kaya, lu lihat deh orang kaya sekarang siapa? Istrinya 1 di rumah, cuma kan nggak tahu di luar ya. Ya nggak maksud gua di rumah tapi yang masuk akal seandainya juga, nggak yang apaan anjing dayang-dayang zaman kerajaan lu ya.
Zaman kerajaan iya. Selir. Kebanyakan nonton film kolosal, man. Nah, film kolosal iya istrinya mah ngerti. Selir cuy, maksudnya selir. Selir. Gak, gua nggak nangkep. Gua nggak nangkep. Jokes bapak-bapak. Nah ini baru lucu nih. Lucunya karena nggak lucu ya. Lu Nin, coba kalau lu. Gua seandainya gue jadi orang kaya. Gak muluk-muluk gue mah. Enggak, terapis pijet. Nggak. Gitu, kan lu sering bayar. Kalau ini Kagak, kalau itu gue setujunya sama Manda. Gue bikin. di luar. Jadi gue jam 1 pagi pun kau buka. Kalau perlu gue bikin mesnya pun di situ. Emang Jadi, gitu kan? Iya. Enggak, rata-rata pada di luar, man. Oh, kalau yang tempat biasa gue datengin mesnya di situ. Oh, gitu. Iya. Itu sabar, itu sabar. Itu sabar. Bagus banget tuh, Itu iya tuh. sabar. Boleh Gua- nanti setelah ini. Gue nggak muluk-muluk, rumah gue kayak modelan samping-sampingnya tuh hutan pinus, udah simple kayak healing, model kayak model villa, tanah gede ya. tanah gede, Tapi rumah biasa aja. rumah biasa aja. Benar. Penting pas masuk rumah, gue ada ruangan bawah tanah, itu di situ buat happy, buat segala macam entertainment ada di situ, Oke. karaoke apa segala macam, jadi happy di rumah gitu. Terus istri satu, nggak usah perlu dayang-dayang kalau gua, karena balik lagi punya si tempat lendir, ya kan. Tuh, itu baru masuk akal. Istri satu aja, anak dua, ya kan, cowok cewek sepasang man, ya kan. Udah kayak gitu. Sekolah di mana ntar? Di Depok juga? Enggak lah, enggak mau. Supat. Itu kalau sekolah di Depok juga ntar gua ngerinya masih SD udah ngomong gitu. Gue nggak mau tiba-tiba gue lagi naik motor, anak gue lagi sama temen-temennya jalan kaki tiba-tiba nggak siap mental gue denger itu. Nah jadi kayak daerah-daerah agak di Jakarta apa enggak daerah-daerah Bogor, impian gue Sentul. PL. Lah, kalau di Bogor mah sama. Enggak, Iya, kalau cuma diperhalus doang. Kalau Bogor masih ada sekolah-sekolah bagus. Regina Pacis. Swastanya. Itu masih swasta dulu. Itu nggak ada istilah kata ngomong anjing dari SD, nggak ada. Oh gitu ya SD ya? Ya, gue dulu SD hampir aja tuh ada kayak gitu juga. Oh iya nih ya. Gua mah SD pegangan tangan aja nggak boleh. Nah, dibilang takut hamil. Katanya takut hamil. Nah, Kalau sekarang pegangnya tete kan? Beda dong. Kita pegang titit gini. Iya gila. Iya goblok. Dosa. Tak tete. udah cukup gitu aja ya kan. Happy, ya kan. Mau apaan aja di rumah ada gitu. Iyalah. Temen kawan mau dateng ada nih balkon gue di atas ya kan. Anggap Ngumpul aja rumah chill-chill sendiri. di atas. Iya, anggap aja rumah sendiri. Yang penting istri gue jangan dianggap istri sendiri. Iya. Gitu aja. Makan tinggal ambil. Happy hidup. Bangun pagi duduk di teras kan. Kopi. Roti di samping udah tipis ya kan. Happy hidup, umur panjang ya kan. Bangun pagi hidupnya udara seger. Samping hutan-hutan ya kan. Enggak takut kuntilanak situ. Enggak lah, kalau udah kayak gitu enggak kepikiran kuntilanak man. Udah Macan, kepikiran macan aja. Ini apa biawak. Jawa, Iya, gitu. hewan-hewan. Enggak kepikiran hantu enggak gitu. Nih andai-andai lagi nih, Man. Nih andai. Gua lagi nih. Enggak semuanya lagi nih. Nih andai-andai tanpa lu bikin pasangan lu sekarang deh kalau misalnya kita ada pasangan nih. Seandainya lu punya udah kaya, lu milih nih istri. Artis siapa yang pengen lu jadi istri? Wah, kalau gue sih dari dulu seneng banget sama ini. Siapa sih? Istrinya Vino G. Bastian tuh. Marsha Timothy. Marsha Timothy. The best sih, itu the best sih. Itu sih paling Marsha Timothy gue. Nggak ada yang lain. Enggak ada lu. Nggak ada udah itu doang. Berarti Kan bukan- milihnya satu. Iya bukan, enggak, tapi tipikal lu bukan yang cewek yang gini, yang seksi gini. Gede. Gue ngeliat tete gede enak gue. Kan gede banget sih bangsat. Goblok. Selera gue yang gitu Kus, yang pas-pas aja. Bener. Pas bener. sih, yang pas aja. Yang- Kalau lu siapa ya? Artis siapa? Kalau lu? Gua Hmm. kalau artis ya. Mukanya aja kayak tete aja, pasti yang gede-gede. Enggak cuy, beneran kalau buat bini kurang cuy. Oh. Kalau gua ya si ini NC Storia. Siapa tuh?
Enzi yang Enzi di Tonight Story Show. ya, Tonight Show. Yang di Tonight Show. Oh. Kalau andai-andai aja nih. Iya, iya, andai-andai. Enzi Story ya. Karena apa? Seru orangnya cuy. Gue liat tipikalnya aja, nggak yang terlalu serius. Bisa diajak bercanda juga, santai juga. Tapi kalau dibawa ke kondangan lu dengan kepala tegak, jelas. Dari kaki sampai ke muka nggak ada yang jelek. Lalu siapa? Gua artis luar dua-duanya. Gua ada 2 pilihan. Ya, gue tadi gak disuruh milih luar. Terserah. Kan terserah artis manapun. Kalau gua emang dari dulu nih selalu kedua ini nih. Oh. Antara Scarlett Johansson Ah, sama Gal Gadot udah. oh Gal Gadot iya sih. Itu Marsha Timothy 11-13 anjing. Tapi kalau Scarlett Johansson itu kayaknya buat imajinasi anjing. Enggak, kalau itu buset lu komplit banget bos kayaknya dia ini. Enggak munafik. Nggak munafik. Ini pas gitu kan. Muka oke. Nah. Demen aja gua sama muka-mukanya tuh kayak muka-muka ini kayak Narik gitu. Kayak narik cuy. Bener cuy. Kayak kalau di kamar kan hello baby gitu, kalau lu buka pintu hello baby gitu dia kayak udah siap gini kan, udah pakai lingerie doang gitu. Apaan pasti. Gue nggak tahu Scarlett Johansson yang mana sih. Yang Black Widow. Oh Black Black Widow. Widow. Iya, yang astaga. jadi Black Widow. Kalau Kalau- gue nggak demen Black Widow. Nah, kalau Gal apa Gadot. enggak Gal Gadot. Kalau lu siapa man? Luar negeri man? Gue Taylor Swift gue. Anjing Taylor Swift aja. Udah jelas Taylor Swift aja dari lipstick nggak pernah berantakan. Kacau cuy. Dia mau kayak no make up nggak kelihatan lipstiknya pun. Cuy. Gue pernah ngeliat IG story-nya dia ya, nggak makeup, bibir yang masih kayak pecah-pecah gitu. Itu kayak gue nafsu ngeliatnya anjing. Iya. Bukan nafsu sih, sayang kali ya sama dia tuh kayaknya anjing, istriable banget kali ya. Udah sih kalau gue Kenal belum tapi udah sayang. Tapi emang banyak yang bilang dia itu baik cuy. kenal kagak. Enggak sih, katanya pelakor anjing. Bukan pelakor, tukang selingkuh. Iya pak. Iya. Oh iya dia sering buat ini. Kayak cerita-cerita gitu. Habis pacaran akhirnya buat lagu itu. Iya lupa gue. Mungkin buat inspirasi kali. Iya. Kalau luar gue Taylor Swift. Taylor Swift lu ya. Iya, nggak ada lagi. Lu ada nggak artis luar? The best tuh cuy. Nggak tahu pasti. Ada nggak lu artis luar? Kok gua taunya artis bukan doang. Nontonnya Nabi. Nontonnya Pornhub. Nontonnya Pornhub. Ya gua tahu. Orang mah kalau nonton ini cinemaxx1.com, nonton film. Nah, itu nonton film. Kalau bro. lu video xxx.com Iya. nggak nyampe XNX 21. anjing. Astaga. doang. Anjing SNX zaman SMP. Lalat. Yang gambar home-nya lalat sama lalat tiba-tiba Iya, tuh teman tiba-tiba. Retup anjing. bok ya punya otak. Oh, Ya gua paling kalau penyanyi ya. Ya itu dia yang gua ngefans. enggak. Karir Ray Jobs. Ya itu iya bukan kalau emang gua luar negeri. Sama kayak Manda di penyanyi itu Karir Ray Jobson. Karena gua udah tahu, udah ngeliat bentukannya asli dari Si kenal dekat. Si kenal akrab dekat, banget. Si akrab. Ya banget. karena Si yang udah jalan Iya, bareng. si yang udah nonton bioskop bareng. bukan maksudnya kan gua udah ngeliat dari Kayak tahu banget gitu. Iya. dia waktu Si kenal tampil di net itu kan gua depan tuh. Ah lu datang. Kenalan ya, Datang tapi habis bukan itu kenalan net. ya. Karena ada dia tuh. Habis itu kenalan. Iya nggak kenal juga. Tangan saya najis kali juga anjing. Hitam. Tapi enggak cuy. Tangan lu hitam. Oh iya. Ya, gua dia. Oh, di putih. Paling the best. Emang putih. Iya. Tapi lu kagak seneng cewek-cewek yang rada-rada apa namanya sih kalau kita bilang itu? Eksotis. Eksotis mah. Kalau tipe cewek Eksotis, iya Eksotis. suka. Eksotis tuh gimana sih? Eksotis ininya? tuh- Kayak kulitnya sama matang. Sama matang. Ya gitu. iyalah jelas seneng gua. tapi mukanya muka bule, the best tuh cuy. Kalau muka Indo kadang-kadang jatuhnya jadi mbak. Ya kan? Kalau gua kurang kalau yang eksotis. Gua demen yang putih banget. Karena kita udah keseringan ngeliat yang hitam-hitam cuy. Nah, Ih, gua kagak demen gua. gua demen man malah kalau gua. Tetenya pink anjing. Iya. Gak enak dilihatnya. Ih, kalau yang hitam kan bukannya ada sering itu. Kalau hitam mah tetenya mah udah. Gua lebih nafsu ngeliatan tetenya hitam anjing. Itu yang ngisep keseringan ngisep filter mungkin. Samsung. Jinggo. Anjing. Iya jadi hitam. Gua nggak tahu deh gua kalau yang putih gitu blonde gua nggak. Gua nggak yang blond. Rambutnya tetap coklat gitu, tapi putih banget. Blonde. Blonde. Kalau blond gua nggak suka, kurang. Selera sih. Selera. Terus? Nah, dari istri, ya kan?
seandainya lagi nih, lu kan tadi cita-cita anak lu 2 man, cowok sama cewek ya kan. Dikasih nih, das anak lu seandainya 2, cewek sama cowok, ya kan. Abangnya si cowok, adanya cewek, ya kan. Udah gede nih anak, ya kan. Kayak kecil, wah lucu nih, masuk SMA jeder. Datang cowok ke rumah, pak. Oh, ceritanya anak gue yang cewek nih. Anak lo yang cewek, cewek, cowok pacarnya datang ke rumah, udah masih SMA nih, udah SMA, pacarnya datang ke rumah, tap, om, izin om, mau kemana, mau nonton bioskop, reaksi lu apa man? Anjing, kok gue gak bisa jawab ya? Anjing, ini udah kayak tes matematika. Enggak reaksi andai-andai aja. Andai aja. Kalau lu punya anak cewek dan ada cowok ngapelin ke rumah. Iya, nah, lu reaksi terus lu kayak ngajakin gimana? pergi gitu, Iya. tiba-tiba. Anjing sulit banget nih konten ya. Gimana cuy reaksi lu cuy? Reaksi lu ini aja sepikiran aja. Oh ya, mau nonton ya? Hati-hati ya. Gitu. Gitu doang. Ih, serius lu gitu loh. Gitu doang ya. Nggak ngeri lu. Tahu kan? Tergantung angkatan kita. jam berapa. Mungkin kalau jam Sekarang mah nggak ada prime time. jam. Jam prime time. Iya. Oh nggak boleh lah, nggak boleh. Gak boleh anjing, apaan lu ngajak anak gua keluar malam-malam, pulang pagi, gak boleh. Enggak pagi lah. Ya kan prime time jam berapa? Jam 7 ke atas. Ya paling gue batasin lah pulangnya jam 10 malam, udah. Udah. Ya, gitu tiga doang. jam. Berarti dikasih. Kasih lah. Ada kemungkinan short time tuh mainnya. Ah. Karena jam 10 udah balik kan. Iya. Lah iya ya. Jangan-jangan dia nggak ke bioskop. Ya siapa tahu. Kok bangsat lu aja. Iya nggak man. Kita nih sebagai pemikiran cowok-cowok aja nih. Iya, man. Apa enggak bener ke bioskop, tapi di bioskop di Ntar dulu, gue kan orang kaya nih. Oh. Gue kan orang kaya. Iya. Wah iya dia orang Balik kaya. kayak yang tadi kan. Nah, Gak ada ke bioskop di rumah. Oh iya gitu. Nonton di rumah. Nah. Tanpa ikut nonton. Nah, iya. Kalau Lu, Kun. udah prepet keplak pala dari belakang. Coba lu Kun. Nah, Kalau Ya, lu. udah gue gitu dah. Gue kan orang kaya tuh. Bener. Anjing susah. Ya udah banget itu tanya. kalau seandainya itu orang kaya lu. Iya. Kalau enggak, kalau yang biasa-biasa aja gitu maksudnya, bukan miskin juga enggak, yang cukup apa-apa cukup gitu, apa-apa cukup, berlebih juga dikit paling gitu misalnya. Datang tuh pacarnya. Susah ya. Yang laki dah tanya Naik yang Honda laki Beat, apa sih? naik Honda Beat. Nah, Anjing. kalau laki mah lu anak laki. Iya. Enggak ninggalin bekas cuy. Iya, lu kan laki. Gue kok anak cewek gimana ya? Keluar juga tinggal di lelak. Kurang ngajar lo. Anak gue itu bangsat. Ya kalau cowok misalnya Kalau keluar cowok, nih. oh, Kan misalnya lagi anak kan. cowok. Oh kalau laki mah gue suruh lu pakai udah sono banyak yang cewek. Nah, Banyak. itu kan laki. Kalau Kalau cewek, cewek, cuy. tiba-tiba pacar dateng pret. Nah, yakin lu ngasih Ini ceritanya gue nggak orang kaya nih ya. Nggak orang Iya, kaya yang deh. biasa-biasa aja lah. Kayak begini lah ya, kayak Datang Kayak cowok beginilah, kayak apa-apa cukup. Ada duit gitu, tapi nggak berlebih banget. lu lagi di rumah posisinya. Lu akan ninggalin anak lu sendiri berduaan atau lu Ini kan mengerti anak lu atau lu oh ya udah lu pergi. Nah, lu gimana man? Enggak kan ini ngomonginnya lagi mau ke bioskop. Ke bioskop lu. Ntar izinin itu nggak? ada tadinya. Lu izinin enggak? Lu izinin gak, Man? Itu pertama kali tuh one step. Karena secara alamiah itu pasti bakalan kejadian. Kalau lu beneran punya anak cewek, iya gak sih? Aduh, kayaknya gini dah. Gue sebelum anak gue gede kan tadi udah tiba-tiba gede tuh. Gue ngajiin dulu dah. Enggak ngaruh. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, cuy. Man. Nggak ngaruh. Zaman sekarang mah. Jadi gini aja deh. Jalan dah boleh. Tapi kalau sampai bunting gue sikat tuh anak. Yang penting jangan bunting. Iya. Yang penting. Nah, itu deh, terserah deh mau. Serah deh lu mau ngewe kayak mau apa kayak pusing kalau gue Iya. mikirin cicilan mobil. Bayar listrik. Segala pikirin dulu anjing. Iya sih cuy, pasti kita juga. Lu deh Kun, lu. Yang penting lu bener aja dah. Anak lu 10 nih. Kan cita-cita 10. Anak lu 10 cewek. Anak lu 10. Cak rata aja 5 cewek 5 cowok. Anak lu pasti ada yang udah SMA dong, ya kan? Sama kejadiannya, pacarnya datang ke rumah. Apa yang lu mau perbuat anjing? Ngajak nonton cowoknya. Ngajak nonton bioskop. Oh, Di mana? Pertama yang gue tanya, gue interogasi. Kamu rumahnya di mana? Pertama itu, yang kedua, kamu ada hubungan apa sama anak saya? pacar.
Dia ngomong misalnya, saya pacarnya om. Banget. Jam berapa nonton? Gua harus lihat tiketnya. Jam berapa nonton? Berarti selesai ini jam segini dong. Iya. Saya mau sampai rumah berarti sejam kemudian udah harus di rumah. Gua segitunya, nggak ada makan. Kalau makan di rumah aja. Gua kayak gitu, karena gua udah tahu cowok kadang-kadang kalau dikasih waktu lenggang tuh anjing. Gitu, gua nggak mau deh. Ya lo kalau di bioskop nggak mungkin kayak begini, nggak mungkin. Iya. Tapi kalau tiketnya bohongan gimana? Dari zaman kita dulu itu udah ada pesen di bangku paling atas pojok, ya kan? 2. Ya gue harus lihat tiketnya. A1, oh nggak ada. Lu harus di paling bawah depan. Nontonnya begini. Kalau pulang-pulang anak lu nggak bisa balik begini. Kalau nggak jangan di belakang, tengah-tengah. Itu aja gue harus lihat tiketnya. Kalau sampai A1, otak mesum kau. Otak mesum kau. Iya. Otak kau keluar. Coba gue cek dulu kan. Isi tas anak gua. Wah, ada yang body nggak beres. Lu ngapain bawa yang body? Nggak beres nih. Biar wangi pak, takut busikan. Cewek bawa hand body mah normal kali di tas. Ngapain lu pakai hand body dari rumah? Lah kalau hand body dibuatin macam-macam man. Buat apa dah? Iya. Ya siapa Nggak, tahu buat kulit apa? siapa tahu kulit anak lu kering, jadi dikit-dikit harus pakai hand body. Licin lah. Licin, ada ludah. Kenapa pakai hand body? Oh iya. Ada cuk gitu. Iya. Licin. Ya itu sih balik lagi ke Manda kali cuy. Gue juga nggak bisa nggak terlalu ngerarang, ngerinya nih hancur kan. Jadi gue kasih dah. Tapi kalau sampai bunting anak saya, dar, gue pecahin malahnya bener cuy. Gak bisa, cuk, gak bisa. Gak bisa dilarang juga, gak bisa cuy. Gak bisa. Nah lu Dedin, sebagai penjahat kelamin nomor 1 di sini. Punya anak 2 cowok, 1 cowok, 1 cewek. Nah. Si anak cewek udah SMA, pacarnya dateng, der. Siapa ini? Saya ini om, pacarnya, oke gitu ya? Iya pacarnya. Saya dia jujur. Iya pacarnya. Pacarnya om, oh siapa namamu? Misalnya taruhlah Jamal, taruhlah Jamal. Namanya aja udah bangsat juga. Iya, taruhlah Jamal. Apa enggak ini? Ini nama-nama agak brengsek juga nih nama. Nama-nama fuckboy lah. Melvin. Datang. Lah itu kan Crazy Rich Surabaya tuh. Oh, jangan deh. Ya udah siapalah namanya, ya kan? Apa enggak Roy. Anjing tuh nama clubbing banget tuh. Iya nama kelabing. Siapa nama lu? Roy. Gampang aja, ngambil gampang. Namanya, siapa namamu? Roy. Oh Nama iya. clubbing banget. Roy. Mau kemana kalian? Mau nonton nih om, izin. Terus yang tunggu dulu. Mau nonton di mana kalian? Ya kan? 1 di mall ini om, ini nih. Oh, gak usah repot-repot kamu. Jauh itu. Ini beli ini saya udah kebetulan udah punya kok proyektor ini. Nonton di sini. Nah kan itu kan lu kaya. Nah, Kalau lu miskin, lah, gua anak event. Bisa aja ngumpulin entah ngambil proyektor kek apa-apa. Enggak nih kondisinya kita sekarang ini bukan masa si miskin. Ini udah benar-benar mereka mau berangkat. Iya. Udah pasti berangkat nih. Udah berangkat lah mereka nonton. Hari itu mereka berangkat. Nah, Iya. itu lu nanyain apa aja? Ya itu, ya udah berangkat kalian. Ya udah. Lihat tiket. Oh, jam segini. Oke. Kemungkinan berarti jam 11 lah ya udah sampai rumah ini. Gue bilang gitu kan. Dah. Tapi jam 11 dari jam 10 gue udah duduk di sofa, lampu-lampu udah gue matiin. Istri suruh tidur udah. Duduk saya di situ. anjing momen-momen mau ciuman kan di situ. Iya. Duduk saya di ruang tamu. Momen-momen kamu mau pulang. Yaudah bentar teras dulu. Duduk. Anjing. Enggak, gue duduk di ruang Cerita tamu. masa lalu buat itu. Gue duduk di ruang tamu. Aduh, ngerusak momen lu, Nok. Ya itu harus mental yang terang. Karena saya pun pernah mengalami itu kan. Momen-momen enak kan habis nonton. Duduk gue di ruang tamu, gue tungguin sampai jam berapa dia pulang. Gitu. Lu punya anak nanti, lu akan ngekang banget nggak mas? Apalagi yang cewek ya mas? Ngomongin cewek, ini berandai anda ini. Aduh, susah anjing. Tapi ini harus dipikirin Ini man. simple, Man, Ini dipikirin sebenarnya. man. Iya. Lu udah punya Lu gambaran baru dari kepikiran, dulu man. kan? Dulu nih, misalnya mantan lu nih, yang dulu gebres lah. Terus di rumahnya seperti apa, lu pasti belajar dari situ kan? Iya. Nah lu belajar tuh. Sekarang gini deh, Punya anak cewek nih, lu kakak enggak? gua enggak sih. Ya benar. Terus, kenapa? Karena gua dulu pernah pacaran kan. Iya. Gue sebagai cowok terus pacaran cewek
dapatnya yang dikekang tuh kan gak enak. Oke. Ya udahlah kalau gue mah bebasin aja lah. Lu Iya, iya. bebasin. Berarti udah punya tanggung jawab sendiri lah ya. Ya dia kan udah bisa mikir lah ya. Yang penting kita udah kasih bekal-bekal Bekal lah. ya, iya, di mana, awal. mana yang boleh, mana yang enggak. Kalau lo mau ngewe ya silakan. Iya, iya. Langsung Iya. seneng anak gue ya boleh ngewe. Kagak lah. Maksudnya tau lah resiko-resikonya. Gitu. Resiko-resiko kalau lu ngelakuin ini lah ya. Ya intinya kalau mau ngekang ya sebisanya kita tetap susah lah. Emang kita bisa gitu keluar anak kita teleponin terus Iya, iya, yang iya. ada Iya, iya, benar ya. hubungan anak sih. Apalagi lu ngerasain dulu juga lu kalau ditelepon-telepon kan sama orang tua kadang-kadang kita sebagai cowok aja ya. Kalau pulang udah jam 9 jam 10 dulu telepon ganggu kan? Intinya sih yang penting kasih pemahaman tentang tanggung jawab aja sih. Iya, benar cuy. Udah itu aja lah. Ngekang-ngekang mah pusing. Iya, iya. Padahal lu juga punya pemikiran yang lain. Maksud gua kan punya pikiran yang lain nih, enggak cuma anak doang satu urusin. Iya, kan cicilan mobil belum tadi yang gua bilang. Iya. Cicilan rumah. Cicilan rumah. Iya, benar. Ya paling gitulah. Terserah lu mau ngapain bebas, yang penting tanggung jawabnya lu tanggung sendiri. Iya, tapi gue juga ngutip yang itu lah yang gue bilang si Tora sama si Gopar. Kan dia bilang mau kekang kayak gimana juga, itu anak itu emang punya dititipkan pada kita, tapi kan dia punya kehidupan masing-masing. Nah, iya bener. Iya kan? Itu Itu udah kan urusan omongan mereka. orang. Tapi itu udah urusan, tapi bener nih gue, karena Iya. gue udah ngebaca dari beberapa orang kalau gue punya anak nanti, gue gak mau terlalu ngekang. Gue Lu ngerinya berarti- dia malah beloknya parah banget nih sebelum kita kekang. Lo berarti kayak gitu kan? Iya. Kalau gua sebelum menurut gua waktunya, gua pasti akan ngerem dia. Oh iya. Nggak ngunci banget ya. Maksudnya gua bakalan kasih, kalau menurut gua ini udah mulai belok-belok, gua kunci dulu. Sampai pada waktunya pasti dia ada tercetus dong di pikirannya dia, ini bapak gua kenapa sih kayak gini? Iya. Sampai akhirnya dia ngomong itu ke gua. Let's say taruhlah dia ngomong ke istri gua. Ngomong ke istri gua, misalnya, Bu, si ayah kenapa sih kayak gini gitu kan misalnya. Ya udah, ngomong aja langsung ke gue. Istri gue misalnya ngomong kayak gitu kan, ngomong langsung ke gue. Waktu dia ngomong kayak gitu ke gue cuma bisa bilang, lu mau gue bebasin, jaminan apa yang bisa lu kasih ke gue? Kalau jaminan lu sesuai dengan ekspektasi gue bebasin lu, kayak gitu. Dan jaminan yang gue harapin adalah dia bilang kayak gini ke gue, oke, lu kasih gue bebasan, gue jaga itu kepercayaan lu, dan gue nggak bakal aneh-aneh. Tapi kalau gue sampai aneh-aneh dan gue pulang ke sini, let's say hamil, gue nggak bakal minta apa, lo bantu apa-apa, lo lepas gue terserah. Iya. Oke, deal, lakuin. Lo mau bebas kayak apa? Kalau gue gitu. Oke. Sebelum waktunya dia ngomong kayak gitu, gue pasti bakal ngunci dia. Tapi ngoncinya dengan beralasan ya. Gue nggak mau yang otoriter, gue ngunci doang. Kayak misalnya, lo nggak boleh ini, lo nggak boleh itu, tapi tanpa alasan. Yang itu, kalau kayak gitu, anak lo nanti yang ada bakalan penasaran, terus tetap ngelakuin di belakang lo tanpa bilang-bilang. Kalau gue tetap bakalan bilang nggak boleh, tapi alasan gue kenapa kayak gini soalnya, kayak gitu. Jadi si anak juga nggak sungkan buat cerita apapun ke gua. Oke, gitu. benar, Gua tetap bikin bonding yang biar gua sama anak gua tuh deket gitu. Iya, benar. Gua nggak mau lah kalau misalnya bapak ke anak tuh kayak ada jarak gitu, karena gua ngerasain gua nggak bisa cerita apapun itu ke orang tua gue dulu, karena gua dikekang dengan alasan yang kadang suka nggak masuk di logika gua gitu. Dan ketika kita udah gede kita mikir nih ternyata nih nggak boleh sebenarnya begini. Akhirnya jadinya kita nggak bisa ngomong kalau Itu. Iya. Itu benar. Dibandingkan cuma ngasih tahu doang, kagak boleh. Ya lu Kecuali emang kalau narkoba ya udah jelas tuh. Kalau melanggar hukum lah yang intinya. jelas nih, yang jelas tuh pendidikan ke anaknya dikasih. Lo kalau narkoba lu bakalan begini. That's why gue ngelarang lu untuk narkoba. Iya. Lu kalau minum lu bakalan begini. Kalau udah waktu, gue akan ngelarang lu. Kalau belum waktunya lu untuk minum-minum. Cuma kalau waktunya lu udah minum, udah sampai waktunya gue bisa ngasih, menurut gue lu udah cocok untuk bisa menerima minum-minum itu, gue akan kasih lu kebebasan gitu. Yang penting lu bisa jaga diri lu gitu. Itu mau ke anak gue yang cowok ke yang cewek pasti gue bakalan ngelakuin itu gitu. Daripada dia ngumpet-ngumpet di belakang gue, pas gue tahu gue gebukin tuh anak. Daripada kayak gitu kan, maksudnya kasarnya ya. Gue mendingan ngomong fair-fairan, sampai pada waktunya lo baru boleh ngelakuin itu. Dan kalau emang lo mau ngelakuin itu di rumah, lakuin aja silakan. Lo datengin teman-teman lo kesini.
asal lo nggak kelihatan sama tetangga, daripada iya. lo harus ngumpet-ngumpet di belakang gua, ntar tetangga yang lihat ngaduin ke gue gitu. Benar. Lebih sakit lu kalau tahu dari orang lain, cuy. Bener. Ya nggak usah dari tetangga deh, dari temen gue sendiri. Misalnya lu ngeliat anak gue lagi di mall, terus Kok pakaiannya kayak gitu sih nih? pakaiannya kayak gitu, gue bakalan negornya bingung. Disangkanya kan gue mengiyakan anak gue pakai baju-baju kayak gitu kan. Gue mau negornya pun bingung karena dianya mungkin berangkat dari rumah nggak pakai baju yang kayak begitu. Iya. Di luar baru ganti baju gitu, mampir ke pom bensin nih kan, ganti baju bisa aja. Kali aja lu berdua, misalkan lu nih ketemu di clubbing, ketemu sama anaknya Nino. Iya. Lu ngapain di situ? Oh iya. Pedih. Gue bingung juga ntar nih. Secara nggak langsung mungkin anak lu kenal gue mungkin. Iya, karena mungkin. kita teman dekat, mungkin. Mungkin. Untuk gue ngasih tau kalau juga bingung. Iya. Dia nyapa gue aja, Om. Jangan bilang apa ya. Gue mau ngapain? Lu di sana jadi security ya? Pasti gue jadi security lah. Gue jadi Enggak jadi security beneran. Enggak, tapi Anjing. kalau misalnya kejadian kayak gitu terus anak gua misalnya bilang, jangan bilang ayah ya, Om, lu pasti tetap bakalan bilang ke gua atau enggak? Enggak. Lu berarti bukan temen gue kalau kayak gitu. Karena yang lu bilang kalau udah waktunya. Berantem kan? Berantem. Kalau Nah, kalau kalau misalnya ini- dia sampai bilang, berantem, Om berantem. jangan bilang ayah ya, itu berarti itu belum gua kasih izin. Logikanya begitu dong. Tapi itu harus lu kasih tahu ke gue. Tapi itu nih, kenapa gue nggak mau bilang ke lu? Karena nih gue takutnya jadi merusak juga. Karena kan anak itu juga kan kenal sama gue. Suatu saat nanti ya, misal gue sama Nino tetanggaan atau gimana, ini jadinya serba salah nih gue mau ngasih tahu. Tapi yang jelas, kalau gue sebagai temen Nino, gue nggak akan kasih tahu ke Nino. Tapi gue akan pantau. Kalau gua akan kasih tahu ke lu. Tapi gua wanti-wanti ke lu. Lo kasih taunya jangan bikin nih anak mentalnya jadi bakalan drop dan jadi makin ngumpet-ngumpet dari lo. Karena gue pun kalau gue lebih menghargai kalau lu ngasih tahu ke gue. Oke. Dan gue akan negornya pun secara pakai akal sehat, nggak emosi, nggak yang anjing lu ngapain kayak gitu, nggak mungkin Ya, gua kayak gitu. malah. Gue pasti bakalan bilang kenapa gue ngelarang lu, karena menurut gue waktunya belum pas buat lu. Gue pasti bakalan bilang kayak gitu. Dan menurut gue dari situ si anak pun pasti bakalan oke, berarti ada waktunya gue buat dibebasin sama bapak gue. Kayak gitu. Menurut gue lebih penting kayak gitu. Dan kalaupun udah sampai waktunya dia gue bebasin untuk misalnya mabok di rumah, Ke klub lah. ke klub apa segala macem, pulang mabok, ya nggak masalah. Yang penting lo pulang nggak kecelakaan, pulang nggak ngasih kabar, Pak anak apa nggak ya pacarku hamil. Gue nggak mau kayak gitu. Mendingan lo cabut dari rumah. Iya. Karena menurut gue itu udah bikin malu di sisi keluarga, tetangga, lingkungan. Menurut gue mending lo cabut dari sini. Gue nggak mau nanggung lo. Berarti lo kalau udah kayak gitu, lo merasa diri lo udah sanggup Untuk ngelakuin semuanya itu. Nanggung semuanya. nanggung semuanya. Iya, apalagi udah hamil lagi lo. Iya kan? Udah lu tanggung sendiri. Tega Lo. itu anjir. Tega gue. Tapi bener harus kayak gitu, Man. Karena kalau nggak tahu diri anaknya. Iya bener. Iya. Iya Gua- sih, bisa juga tapi ya itu ini kan buat pembelajaran. Perspektif masing-masing. Perspektif masing-masing. Dan itu secara nggak langsung gue ngasih pendidikan ke anak gue yang satunya. Iya. Yang laki. Kalau ke yang cewek dong, kan yang datang kayak gitu laki misalnya, pacar gue hamil, Oh, ya. bilang ke gue kayak gitu. Iya. Gue secara nggak langsung ngasih punishment juga ke anak gue yang cewek. Kalau gue akan melakukan itu ke lu juga. Kalau lu sampai nyanyain kepercayaan gue. Gue udah tadi nangkepnya anak lo yang cewek cerita. Enggak, kalau anak gue yang cewek, ya gue pasti bakalan lepasin juga. Berarti cowok lu udah sanggup buat ngidupin lu. Iya. Kalau nggak sanggup, gue cari tuh cowok. Lu bakar rumahnya. Nggak usah gue bakar rumahnya, itu kriminal maksud gue. Kayak ya udah lu maunya apa nih sekarang kayak gini. Kalau lu mau kabur, gue cari, gue laporin ke polisi malah yang ada. Iya benar. Simple. Oke. Oke. Kalau kayak gitu kan udah menyabuli anak orang, terus nggak mau tanggung jawab. Tar Bisa dulu, dong itu tar ada dulu hukumnya. kalau misalkan kayak gitu. Enggak hitungan mencabuli. Karena Kan sama-sama mau. Sama-sama mau nih. Enggak ada hukumnya sebenarnya nih. Kidut pernah bilang kalau yang namanya cabul itu sebelum nikah lu udah melakukan ini. Itu namanya cabul, tindakan cabul. Oh berarti kalau sebenarnya kalau kita ke check in atau apapun itu sebelum pernikahan itu Itu namanya lu melakukan tindakan cabul, melanggar hukum juga dong. melanggar hukum juga. Oh, iya. Tapi kan lu nggak ngambilin cewek lu. Toh juga kalau lu ngambilin cewek lu taruhlah lu tanggung jawab pasti.
Pasti. Pasti Kalau di umur tanggung jawab, sekarang kan? iya. Pasti tanggung jawab. Beda halnya kalau lu kabur pasti keluarganya cewek lu pasti nyariin dan bisa aja kalau lu nggak ketemu dilaporin ke polisi, bos. Iya, benar. Gue bakal ngelakuin hal itu. Itulah ya, andai-andai kita nih. Pertama kali ciuman. Cuma nama ular lu. Kagak, Man. Tapi Kaku aja. ada nggak? Misalnya lagi ada keluarganya, terus lu nyempil-nyempil gitu. Pernah. Pernah. Iya kan? Itu mantan gue ekstrim tuh. Mantan gue ekstrim. Lagi di kamar. Broken heart, who needs a broken heart?